Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Trani Nasala Mulyanto. Hari ini saya akan membawakan using simple present tense. Penggunaan dalam simple present tense. Tapi berbeda dari yang sebelumnya, hari ini saya akan menjelaskan penggunaan simple present future. Seperti yang teman-teman sudah lihat di sini, simple present future digunakan untuk menyatakan tindakan yang akan terjadi di masa depan. Contohnya, I will visit my grandparents next week. Dan untuk contoh yang kedua, they will travel to Paris. Nah, adapun rumus untuk simple present future ini ada 3, itu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, untuk kalimat positifnya ada subjek plus will plus verb plus object. Untuk contoh kalimatnya, I will go to the market. Dan untuk contoh kalimat yang kedua, they will finish their homework. Yang dimana penggunaan will di sini sudah menyatakan suatu tindakan yang akan dilakukan. Jikalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, contoh kalimat yang pertama itu artinya saya akan pergi ke pasar. Dan untuk contoh kalimat yang kedua, mereka akan menyelesaikan pekerjaan rumahnya, dan seperti itu. Nah, kita akan melihat rumus yang kedua, yaitu kalimat negatif. Untuk rumus yang kedua, ada subjek plus will or not plus verb plus subject. Untuk contoh kalimatnya, I will not, atau singkatnya I won't go to the market. Dan untuk contoh kalimat yang kedua, she will not or she won't finish her homework. Untuk kalimat yang negatif ini, dia hanya ditambahkan not. Seperti itu. Sesudah will, terus ditambahkan not. Untuk rumus yang ketiga, itu rumus kalimat interrogatif. Ada will, ada subjek, ada verb, ada object. Nah, untuk contoh kalimatnya, will you go to the market? Will they finish their homework? Kenapa penempatan will untuk kalimat tanya ini harus di depan setelah subjek? Karena will ini untuk menyatakan suatu tanda tanya, seperti apakah dia akan pergi ke market, apakah dia akan pergi ke pasar, dan apakah mereka akan menyelesaikan pekerjaan rumahnya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, penggunaan simple present future juga dapat digunakan untuk menyatakan suatu rencana yang akan datang. Contohnya, I will start a new job next week. Dan ada contoh lain juga, I will going to the market tomorrow. Nah, kita perlu perhatikan kata penggunaan will dan next week itu sudah menyatakan sesuatu yang akan mendatang. Seperti kata kunci untuk sesuatu yang akan mendatang atau menyatakan
sesuatu yang akan mendatang, yaitu next week, next month, tomorrow, dan sebagainya. Dan adapun guna simple present future untuk menyatakan prediksi tentang masa depan. Nah, contohnya, it will rain tomorrow. Dan untuk menyatakan keputusan yang diambil saat itu juga, atau keputusan yang mendadak. Seperti, I think I will call her now. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini juga ada contoh kalimat yang lain dari penggunaan simple present future. Yang pertama itu kalimat positif, we will visit the museum, kami akan mengunjungi museum. Dan kalimat negatif, they will not watch the movie, mereka tidak akan menonton filmnya. Dan untuk kalimat yang tanya atau interrogative, will she help you with your homework, apakah dia akan menolong kamu dengan pekerjaan rumahmu? Seperti itu. Oke, di sini juga ada kata kuncinya nih khusus untuk penggunaan simple present future. Ada kata tomorrow, next week, next month, next day, next year, dan ada juga in the future, dan masih banyak lagi. Oke, kita sudah sampai kesimpulannya. Menurut saya kesimpulan untuk materi kita pada pagi hari ini adalah simple present tense biasa digunakan untuk menyatakan apa yang terjadi di masa depan. Seperti simple present tense ini biasa digunakan seseorang untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Contohnya, saya buat contoh sendiri ya. Seperti I will go to the market tomorrow. Saya akan pergi ke pasar besok. Bisa ada teman saya nih nanya gitu kan, will you go to the market tomorrow? Itu sudah kalimat simple present interrogative. Dan saya menjawab dengan simple present future yang kalimat positif, I will go to the market tomorrow. Nah, seperti itu. Will you go to the market tomorrow? I will go to the market tomorrow. Seperti itu. It's easy, right? Nah, oke. Saya rasa sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun materi yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah menonton, dan selamat pagi.